Halo, ketemu lagi. Saya Amanda. Saya lagi di toko buku Livre. Kita mau ngobrolin buku yang berasal dari disertasi saya, Leadership 4.0. Perjuangan Bojonegoro keluar dari kemiskinan. Buku ini terbitnya akhir tahun lalu ya, 6 Desember 2024. Siapa sebenarnya yang saya bilang sebagai Leadership 4.0 ini? Ini adalah buku mengenai sosok Bupati Suyoto. Beliau itu bupati di Bojonegoro, sebuah daerah di Jawa Timur. Itu tahun 2008 sampai 2013, menang lagi 2013 sampai 2018. Jadi 2 periode 10 tahun beliau menjadi bupati di Bojonegoro. Sebelum kehadiran beliau, Bojonegoro itu adalah salah satu dari 10 daerah termiskin di Jawa Timur. Sering banjir, kekeringan, dikorupsi dananya, sampai kalau nggak salah bupati sebelumnya dan sekdanya kalau nggak salah, atau wakil bupatinya ya saya lupa, sekda kalau nggak salah, itu dipenjara karena kasus korupsi. Jadi terus pokoknya nggak karu-karuan lah. Dan saking tidak bisa berkembangnya Bojonegoro itu, penduduk Bojonegoro banyak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota-kota besar sekitarnya termasuk Surabaya. Itu dia kondisi Bojonegoro. Tapi setelah masuk Kang Yoto, kita manggilnya, dia maunya dipanggil sebagai Kang Yoto. Bojonegoro mengalami perubahan. Artinya ketika seorang Suyoto bisa melakukan perubahan, itu kan dia melakukan sesuatu. Dia nggak mungkin melakukan perubahan sendiri. Nah, itulah pertanyaan penelitian saya, bagaimana seorang bupati bisa melakukan perubahan. Karena tuh banyak bupati-bupati lain yang nggak melakukan perubahan apa-apa selama dia menjabat kan. Ya begitu-gitu aja gitu, daerahnya biasa-biasa aja. Lagi pula waktu itu saya tertarik dengan pemilihan kepala daerah teladan Tempo tahun 2017. Itu salah satunya adalah Kang Yoto ini. Sebenarnya waktu itu saya mengejar 3 kepala daerah, Bupati Suyoto di Bojonegoro, Bupati Azwar Anas di Banyuwangi, dan Bu Risma Harini di Surabaya gitu kan. Cuman yang 2 itu agak sulit untuk diajak berkomunikasi gitu kan kita harus minta izin kan, kita harus wawancara. Jadi akhirnya saya mendapatkan izin dari kesediaan Kang Yoto untuk diwawancara. Lagi pula kata promotor saya waktu itu, 3, kapan mau selesainya, udah 1 aja gitu. Akhirnya terpilihlah Bojonegoro. Nah, buku ini menceritakan, ini sebenarnya terbagi dalam dua bagian besar sebenarnya ya. Yang pertama bentuknya itu lebih cenderung seperti novel gitu kan, menceritakan kondisi Bojonegoro di masa waktu itu saya ke sana 2015 pertama kali itu, melihat perubahan Bojonegoro dari daerah terbelakang menjadi daerah yang sudah cukup oke lah gitu ya. Banjir bisa ditangani, kekeringan juga nggak terlalu bikin orang gagal panen dan sebagainya. Itu waktu saya ke sana 2015 itu saya tuliskan di bagian depan dalam bentuk semi novel cerita gitu kan. Termasuk ketika saya diajak untuk mendatangi yang namanya hari Jumat itu, kegiatan di pendopo itu pertama kali saya tahu ada pemerintah daerah ya, pemerintah kabupaten yang membuka diri untuk dikritik, untuk disambangi sama masyarakatnya, untuk menerima keluhan sana sini, termasuk kambing hilang, suami belum pulang, lampu mati dan sebagainya. Ya, itu di bagian pertama cerita saya begitu. Nah, lalu di bagian keduanya itu adalah hasil penelitian saya ketika saya mengerjakan disertasi tahun 2000 ya, sekitaran COVID itulah. Jadi di yang bagian belakang itu ada saya nggak ngomong data ya, karena data saya adalah data cerita karena kualitatif. Jadi hasil wawancara saya, apa yang membuat orang-orang kemudian mau melakukan perubahan, apa yang membuat misalnya seorang kepala dinas pertanian itu kok ya mau gitu kan menyediakan pupuk atau mengusahakan pupuk yang sulit untuk masyarakatnya gitu kan. Padahal memang pupuknya sulit, dan kalau nggak ada pupuk juga sebenarnya ya nggak bisa disalahkan juga. Cuman Kang Yoto itu berhasil mengajak jajarannya di
Pemkab Bojonegoro itu untuk berbuat lebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi di bagian yang kedua ini ada banyak kutipan-kutipan wawancara, misalnya ketika misalnya gini, regulasi untuk membuat polindes atau pondok bersalin desa. Ada narasumber yang mengatakan gini, dulu masyarakat lebih enak kalau pergi ke dukun. Mulai tahun 2008 kami memberikan masukan dengan dikeluarkannya Perbuk Peraturan Bupati, berarti per Desember 2009, semua masyarakat Bojonegoro harus bisa terakses pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. Dengan peraturan baru, kita berikan pelayanan kesehatan gratis untuk seluruh lapisan masyarakat, seperti puskesmas, polindes, dan puskesmas pembantu. Kita juga buatkan perbuk supaya bayarannya sama dengan dokter PTT, supaya ada daya tarik di sana. Jadi yang bagian kedua ini banyak kutipan langsung dari orang-orang yang saya wawancara terkait dengan topik-topik yang saya tanyakan gitu. Misalnya yang lain adalah ketika masyarakat secara sukarela menyediakan tanah untuk membangun embung. Jadi embung itu kayak kolam gitu yang berfungsi untuk menampung air. Jadi supaya ketika musim kemarau, memang air di situ surut, tapi sebenarnya airnya sudah meresap ke dalam tanah-tanah itu. Nah, di situ ini dari narasumber satu, yaitu Kang Yoto sendiri, dia bilang bahwa saya bangun 503 embung, itu rata-rata tidak ada yang beli, semua dikasih sama rakyat. Kerelaan, kesukarelaan, dan partisipasi itu adalah buah dari trust, buah dari cinta. Intinya itu bukan uang, karena uang hanyalah alat atau kos. Sementara itu kita memiliki kepercayaan. Jadi di situ Bupati Suyoto menceritakan bahwa kan tadi dia nggak punya duit, namun juga daerah termiskin, tapi harus mengatasi banjir, harus mengatasi kekeringan. Bagaimana caranya? Setelah melalui survei, ternyata setelah melalui setelah dipelajari, ternyata cara untuk mengurangi kekeringan adalah dengan membuat embung. Tapi kan nggak punya duit buat beli tanah untuk bikin embung. Nah, itu disampaikan juga kepada masyarakat. Solusinya adalah bikin embung loh, tapi embungnya itu gimana caranya? Karena kita nggak punya duit. Akhirnya dikerjakanlah bareng-bareng. Yang punya tanah ngasih tanah, pemerintah kabupaten yang punya alat menurunkan alat-alatnya, dan kemudian embung itu dinikmati sama-sama. Gitu. Jadi buku ini menjadi menarik bukan karena saya menggurui, tapi karena saya meminjam kalimat-kalimat penting, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh semua narasumber saya ketika disertasi. Jadi ada 9 narasumber dan 11 dengan orang di luar kabupaten yang menceritakan bagaimana secara bergotong royong mereka membangun Bojonegoro. Yang justru menarik adalah kutipan-kutipannya itu, karena kalau kita bercerita kan ya tergantung persepsi saya gitu loh. Tapi karena saya mengambil kutipan dari orang-orang, itu membuat buku ini menjadi lebih relate, karena ya memang begitulah kata orangnya gitu. Bahwa ada kesulitan, mereka selesaikan dengan cara bagaimana. Banyak kutipan-kutipan di belakang yang menurut saya benar-benar nature gitu ya, orangnya tuh nggak disetel gitu. Mereka memang menjawab seperti itu sesuai dengan pengalaman mereka ketika bekerja bersama si Kang Yoto itu. Dan buku ini sudah